Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rofirian Saputra, NPM 1753031006. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis ekonomi pendidikan. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi soal yang pertama, pendidikan merupakan suatu investasi yang berguna bukan saja untuk perorangan atau individu saja, tetapi juga merupakan investasi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan pendidikan, sesungguhnya dapat memberikan suatu kontribusi yang substansial untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Dari pernyataan tersebut tersirat makna bahwa pendidikan merupakan salah satu harapan baik untuk masa depan. Bagaimana menurut Anda pernyataan tersebut dan mengapa? Menurut pendapat saya, pendidikan sangat berperan penting untuk masa depan. Apalagi kita berada di zaman sekarang, di zaman dimana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dan semakin canggih. Apabila kita tidak mempelajari iptek tersebut, kita akan kesulitan untuk mencari pekerjaan yang kita inginkan, sesuai yang kita inginkan. Pendidikan juga menjadi hal mutlak yang mesti dimiliki oleh setiap individu. Kenapa? Karena bukan saja untuk menambah wawasan, tetapi untuk menjadi tuntutan agar dia dapat berpikir secara kritis. Yaitu ada 4 kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan, yaitu yang pertama, dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, dan yang kedua, dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan, yang ketiga, besarnya penghasilan atau gaji yang diterima, dan yang keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik, dan yang kelima, kemampuan, skill, atau kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan meningkat. Sesuai ketiga indikator tersebut, masih relevankah dengan kondisi kita sekarang? Mengapa? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab indikator yang pertama. Di sini dijelaskan, dapat tidaknya seseorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Menurut saya ini relevan. Kenapa? Karena jika seseorang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, maka setidaknya dia telah menyelesaikan pendidikan sebelumnya. Kita ambil contoh, ketika dia ingin masuk ke SMA, setidaknya dia telah menyelesaikan pendidikan dia di SMP terlebih dahulu. Terus yang kedua, dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. Menurut saya ini tidak relevan. Kenapa? Karena seseorang yang berhasil dalam pendidikan itu tidak menentukan dia akan mudah mendapatkan pekerjaan. Itu tergantung skill setiap individu miliki. Terus yang ketiga, besarnya penghasilan atau gaji yang diterima. Menurut saya ini nggak relevan. Karena nggak semua orang yang mempunyai gaji yang besar itu pendidikannya berhasil, ataupun sebaliknya. Karena banyak orang yang cuman lulusan SMA ataupun SMK menciptakan lapangan pekerjaan sehingga penghasilannya besar. Sedangkan bisa kita lihat sendiri, banyak juga lulusan sarjana yang pengangguran. Terus yang keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial atau budaya dan politik. Menurut saya ini relevan. Kenapa? Karena seseorang yang berhasil dalam pendidikan, dia mampu bersosialisasi dengan baik itu dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Terus yang kelima, kemampuan atau skill atau kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikan meningkat. Menurut saya ini relevan. Kenapa? Karena jika seseorang berhasil dalam pendidikan, tentu saja skill yang dia miliki juga sebanding apa yang dia dapat selama dia menempuh pendidikan tersebut. Terima kasih.